Ada seorang laki-laki yang bertobat dari cara hidup yang lama. Dia mulai meninggalkan komunitas yang lama. Dia tidak lagi menjadi pemabuk, tidak lagi menjadi penjudi, dan tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Suatu saat, lelaki ini bertemu dengan salah satu kawan di komunitas yang lama. Kemudian kawan komunitas yang lama bertanya kepadanya, katanya kamu sudah bertobat ya? Kalau kamu sudah bertobat, saya mau bertanya. Kalau Yesus itu anak Allah, itu ada di Injil apa? Beberapa ayat berapa? Waduh, saya tidak tahu. Saya mau bertanya lagi. Yusuf, ayah Yesus itu meninggal saat Yesus umur berapa? Waduh, saya juga tidak tahu. Kemudian temannya menyindir. Katanya kamu sudah bertobat. Kenapa? Apa-apa tidak tahu. Dan laki-laki ini berkata, ya memang ada banyak hal yang saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah saat ini anak-anak saya tidak lagi takut ketemu saya. Ketika saya pergi agak lama, mereka merindukan saya supaya saya bisa berkumpul dengan keluarga. Di rumah saya hampir tidak pernah ada pertengkaran, tetapi yang ada adalah sukacita. Bacaan hari ini mengisahkan Yesus suatu hari Sabat masuk di rumah ibadah di Kapernaum. Cara Yesus mengajar menimbulkan decak kagum bagi yang mendengarkan. Tapi di tengah keheningan suasana, tiba-tiba ada suara yang berteriak. Tapi bukan suara doa, bukan suara iman, tetapi ini adalah suara roh jahat. Apa urusanmu dengan kami? Hei Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Roh jahat ini begitu mengenal identitas Yesus. Yesus itu orang Nazaret, tetapi Yesus itu juga yang kudus dari Allah. Tetapi pengenalan akan Yesus tidak membuat roh jahat ini menyerah kepada Yesus dan mau mengikuti Yesus. Tetapi justru pengenalan akan Yesus menimbulkan ketakutan dan perlawanan. Perikop hari ini rupa-rupanya masih masa-masa awal karya Yesus, karena perikop sebelumnya Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes ketika masih menjala ikan, diajak untuk mengikuti Yesus. Rupa-rupanya di rumah ibadat, orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus juga belum mengenal Yesus, siapa Yesus sebenarnya. Tetapi yang ia tahu, orang ini mengajar dengan penuh kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Terlebih setelah Yesus berhasil mengusir roh jahat, mereka semakin mengagumi Yesus. Pengetahuannya tentang Yesus tidak terlalu banyak, tetapi mereka semua mau percaya dengan yang diajarkan oleh Yesus dan mereka mau mengikuti pengajaran itu. Roh jahat mengenal siapa Yesus, tetapi tidak mau menyerah kepada Yesus, tidak mau mengikuti Yesus. Pertanyaannya untuk kita hari ini, seberapa baik kita mengenal Yesus? Mungkin kita hari ini sudah menghafal begitu banyak doa. Hari ini mungkin kita juga sudah menghafal begitu banyak ayat-ayat kitab suci. Tetapi pertanyaannya, apakah pengetahuan iman kita itu sudah mengubah hidup kita? Keluarga kita, orang-orang di sekitar kita tidak membutuhkan seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki tentang Yesus, tetapi yang mereka butuhkan adalah apakah yang kita kuasai, yang kita pahami itu telah mengubahkan hidup kita, menjadikan hidup ini bisa menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Sekali lagi, pengetahuan iman itu penting,
Tetapi hidup ini tidak sekedar diukur oleh pengetahuan iman. Bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita pahami tentang Yesus, Sang Juru Selamat itu. Membawa oleh-oleh keripik usus akan dibagi kepada teman-teman. Sekadar mengenal siapa Yesus bukan ukuran kadar keimanan. Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.